Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak, majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif, rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat pagi Bu Herlina. Pagi. Maaf kami sudah mengganggu waktu Ibu. Tidak Iya. apa-apa. Pada pagi hari ini kami mau minta bantuan Ibu ya Bu ya. Boleh, Iya. silakan. Iya. Karena hari ini kami mau mewawancara kepala sekolah tentang nilai-nilai kebajikan, dilema etika dan rujukan moral modul 3.1. Iya. Iya. Jadi ada saya Eka Sartika, CGP angkatan 11 dari Dan- SD Negeri 3 dan saya Deka Sari dari SD Negeri 3 Pangkal Pinang. Iya. Baik Bu, kalau begitu saya sudah bisa mulai ya Bu ya untuk Iya, mengambil pertanyaan boleh, Bu ya. boleh, Baiklah. Baik Bu, yang akan saya tanyakan yang pertama adalah selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dulu, saya Herlina, Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Pangkal Pinang. Bersama saya ada 2 orang guru CGP dari SD Negeri 3 yang bernama Ibu Eka Sartika. Eka Sartika dan Ibu Deka Deka Sari. Sari. Selamat datang di SMP Negeri 2 Pangkal Pinang. Ya, Terima kasih, Bu. Semoga semua sehat dan bahagia ya. Amin. Baik, terkait pertanyaan nomor 1, bagaimana cara kepala sekolah mengidentifikasi permasalahan-permasalahan terkait dengan dilema etika dan rujukan Rujukan moral moral. yang selama ini Terjadi. terjadi ya, yang sudah dilaksanakan ya. Baik, pada kasus seperti ini biasanya kepala sekolah akan memilah-milah dulu permasalahannya ini. Pemilahan ini berdasarkan atas bagaimana kejadiannya, siapa yang terlibat, dan dampak apa yang terjadi terhadap kasus ini. Nah, itu saya identifikasi dulu. Sesudah diidentifikasi, baru dianalisis. Dianalisis permasalahan ini tergolong permasalahan ringan atau berat. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih Ibu. Selanjutnya, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada 2 kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Bagaimana cara mengambil keputusan? Iya, Oke. yang sama-sama benar gitu, Ya, yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai Iya, kebajikan. dan rujukan moral. Baik, sesudah tadi kita identifikasi ya, kemudian kita analisa terkait dengan siapa yang yang berperan, yang terdampak, yang berperan dalam hal ini. Nah, bagaimana saya mengambil keputusan? Keputusan itu saya pilih dulu ya dalam mengambil keputusannya ini ringan atau berat. Nah, dalam hal-hal kasus yang ringan, maka keputusan yang diambil biasanya segera diambil keputusannya, baik itu terkait dengan dilema etika yang sama-sama benar maupun yang rujukan moral. Tetapi andai kata itu berat dan perlu pertimbangan yang matang, maka biasanya saya tunda dulu, saya kasih jeda untuk mengumpulkan fakta-fakta terkait dengan permasalahan itu, baik
dari yang sedang bermasalah maupun dari saya sebagai pengambil keputusan. Baik Ibu, tadi Ibu sudah menyampaikan bahwa dalam menjalankan keputusan sekolah tadi berarti Ibu harus memilah terlebih dahulu ya. Iya, betul. Apakah ini masalah berat atau ini merupakan masalah ringan. Kalau masalah ringan maka Ibu akan segera mengambil keputusannya pada saat itu juga. Berarti kalau berat itu harus mengumpulkan fakta-fakta terlebih dahulu ya Bu ya. Baiklah. Harus dijeda dulu. Iya, harus ada jeda terlebih dahulu. Oke Bu, pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Ibu lakukan selama ini dalam mengambil keputusan? Ya, Langkah-langkah atau prosedurnya Bu? prosedurnya ya. Ya seperti apa? Bentuknya Oke. seperti apa? Sebenarnya berkaitan saja nih Ya. jawabannya dengan soal Iya, nomor iya, 1 dan iya. nomor 2. Saya ambil saja kasus misalnya, saya katakanlah ini contoh bujukan moral ya. Suatu hari datanglah si pembina eskul Iya. mengatakan bahwa Ibu, eskul kita ini anak-anak yang sudah terpilih dan bagus ini sebaiknya jangan hanya kita lombakan di dalam saja, perlu perlombaan eksternal untuk melihat kemampuan sejauh mana. Iya. Oke, saya setuju. Di mana letak permasalahannya? Permasalahannya adalah di pendanaan, karena terkait untuk lomba-lomba yang di luar pendanaannya lumayan besar. Oke, baik. Si pembina terus merayu, Ibu, jika kita menang maka kitalah yang dapat nama. Iya. Benar. Tetapi jika Ibu tidak mengikutkan anak-anak ini atau saya cari dana dari luar cara lain, maka SMP 2 tidak punya nama. Iya. Ya. Sekarang Ibu sedapat mungkin kita SMP 2 harus begini-begini ya, gitu. Panjang bujukannya. Iya. Lalu saya katakan, oke, baik, tapi saya tidak bisa memutuskan saat ini karena ada faktor yang terkait dengan pendanaan. Maka kita harus memberi ruang waktu untuk membicarakan hal ini kepada orang-orang yang terkait. Biasanya seperti itu. Lalu saya bilang, tunggu waktu besok, begitu ya. Nah itu untuk kasus-kasus dilema etika ya, karena yang namanya dilema ini tentu kita pribadi kan pernah mengalami masing-masingnya. Iya. Itu begitupun dengan sekolah tidak luput dari permasalahan itu. Dan biasanya saya akan untuk dilema etika ini saya akan berbicara kepada orang-orang yang kira-kira bisa memberi saran. Iya. Oh, orang senior misalnya di Iya. atas kita yang kira-kira agak bijak bisa memberi kita saran dalam suatu hal. Biasanya begitu. Oke, saya akan bicarakan dulu hal ini kepada orang lain yang kira-kira bisa memberi saran ya. Nah, kemudian artinya saya berkomunikasi kan? Iya. Oke. Sesudah berkomunikasi, dari komunikasi itu saya harus mengambil keputusan balik-baliknya kembali dari itu Pak. Iya. Iya. Nah, Pak sekarang memutuskan terakhir. Iya. Keputusan apa? Itu berdasarkan hati. Kebijaksanaan berdasarkan hati. Iya. Nah, oke, baik, itu dulu ya. Lanjut. Baik Ibu. Baik Ibu. Tadi yang sudah Ibu sampaikan tadi berarti langkah-langkah yang Ibu ambil itu tentang misalnya bujukan moral tadi ya Bu ya, tentang eskul seperti itu ya. Kalau misalnya ada ya dari pembina eskulnya yang memberikan saran kepada Ibu ya tentang eskul, apakah akan memberi nama baik atau tidak kepada SMP Negeri 2. Lalu yang kedua tentang dilema etika itu Ibu ketika ada dilema etika, Ibu meminta saran terlebih dahulu kepada guru-guru senior dan kembali lagi keputusan yang bijak itu berada di tangan kepala sekolah sendiri. Baik Ibu, selanjutnya hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Yang efektif ya. Iya, hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif? Efektifnya tadi. Iya. Saya ambil intinya saja efektif itu ya, berkomunikasi kepada orang-orang yang terkait dalam kasus itu. Oh iya, Nah, itu. Kemudian sesudah berkomunikasi, yuk
berkolaborasi mencari solusi. Iya, benar-benar. Baik Ibu, terima kasih. Lanjut saja. Oke, baik Ibu, berarti yang efektif itu berkomunikasi Iya. ya Bu ya dengan orang-orang Komunikasi yang, dengan begitu. yang bisa memberi Ibu saran sehingga Ibu merasa lebih ada lah maksudnya bantuan untuk untuk memutuskan gitu. Iya, paling ya. tidak ada wawasan. Iya, ada wawasan untuk memutuskan karena memang yang memutuskan pada akhirnya Ibu sendiri sebagai kepala sekolah. Baik Bu, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Iya. Tantangan ya, tantangannya itu lebih kepada per individu yang sedang bermasalah. Karena begini, yang kita hadapi itu bukan anak-anak ya, tapi orang-orang dewasa yang sudah punya pengalaman tersendiri, punya karakter dan wawasan serta pengetahuan yang sudah terbentuk ya, Ketika permasalahan itu kita rembukkan bersama-sama, kita komunikasikan bersama-sama. Oke, pendapat orang banyak ya bersama-sama tadi begini. Tetapi kan tantangannya yang saya sebutkan ada di individu tadi, individu yang sudah terbentuk karakter, pengetahuan dan sebagainya. Ini kan dia mungkin agak susah menerima. Biasanya nih, bukan mungkin, dia akan susah menerima pendapat orang yang banyak itu. Artinya tantangannya per individu tadi. Paham ya Bu ya? Iya. Karena tidak mudah mengubah mindset untuk menjadi satu suara. Nah, itu di tantangan buat saya itu tadi watak orang istimewa per individu. Berarti tantangan bagi Ibu adalah untuk mendapatkan satu suara itu tantangannya adalah individu ya Bu ya, karena memang tidak mudah banget untuk merubah karakter atau mindset pola pikir seorang untuk menyamakan pola pikir setiap orang Bu ya. Betul. Ya, baik Bu. Selanjutnya, apakah Ibu memiliki sebuah kayak tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian dalam kasus dilema etika? Kemudian apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Kan tadi ya untuk kasus-kasus yang ini ringan, yang berat. Kok yang ringan, biasanya kita selesaikan sesegera mungkin dengan cara berkomunikasi tadi. Berkomunikasi apa, mengapa, bagaimana, efeknya apa, jika dilakukan begini, apa pengaruhnya buatmu apa, positifnya apa, jika dilakukan begini apa pengaruhnya, terus negatifnya apa. Sekarang kita komunikasi itu kita bangun kesepakatan atau solusi lah. Kalau banyak positif, kenapa tidak kita jalankan yang positif saja gitu ya? Itu kalau yang mudah sesegera mungkin, tapi kalau yang agak berat kan banyak pertimbangan ya. Kita kasih jeda, kemudian kita bincang-bincang dulu kepada orang yang tadi kan saya bilang senior ya di awal tadi ya. Tetapi ternyata dalam perkembangannya bahwa ini kan kita sudah zaman global ya, kita tidak bisa berpikir atau mengambil sumber dari orang senior. Dalam pikiran kita orang senior itu kan bijak, banyak pengalaman. Kadang kan tidak juga. Karena sumber itu kan bisa diambil dari mana-mana. Bisa dari medsos, bisa dari anak kecil sekalipun, orang muda dan sebagainya. Jadi sesudah kita mencari wawasan tadi ya, sumbang saran dari sumber-sumber tertentu tadi, kemudian kita harus perhatikan lagi efeknya ini ya. Efeknya ini kira-kira karena ini permasalahannya berat ya. Jika kita memutuskan A, berefek tidak ke media sosial? Media sosial perlu kita pikirkan. Karena tadi orang-orang yang susah kita merubah mindsetnya tadi ya, apalagi dia aktif di media sosial, tentu dia akan membuat suatu pernyataan di media sosial. Nah ini kita harus pikirkan, ini kira-kira berdampak tidak di media sosial kalau kita mengambil keputusan ini. Kita harus pikirkan dulu itu. Pengambilan keputusan itu sesudah kita pikirkan, jika tidak berpengaruh, oke, berarti ini lanjut. Tapi kita tetap komunikasi ya. Karena ini kan terkait dengan baik sekolah. Gitu. Kan tadi tentang keputusan di sekolah kan? Pengambilan keputusan untuk kepentingan sekolah. Nah itu. Kemudian apa langkah berikutnya?
kita pantau. Ketika keputusan ini kita ambil, kita pantau. 1 minggu mungkin kita kasih waktu. 1 minggu ini efeknya apa? Nah, begitu ya. Nah, baik. Karena bisa saja yang tersebar itu yang kita putuskan A, Iya. tersebar B. Benar sekali Bu. Iya. Itu perlu kita klarifikasi. Iya. Seperti itu. Itu aja. Baiklah Bu. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudah atau membantu ibu dalam pengambilan keputusan? Jadi Iya. ini mirip-mirip Berupa sebenarnya. seorang atau faktor. Tapi ya tadi faktor ya. Iya. Jadi Yang bisa mempermudah ibu. Iya, dalam mengambil faktornya adalah penelaahan keputusan. masalah. Iya. Kemudian faktor yang lain adalah bantuan penyelesaian masalah tadi. Ini kan bisa dari orang yang terkait dengan permasalahan itu. Iya. Artinya kalau permasalahan itu terkait dengan pendanaan, maka yang terkait adalah orang-orang yang bergerak di bidang pendanaan itu. Iya, benar. Oke. Mm. Lalu adakah faktor luar orang lain? Bisa saja. Seperti yang saya katakan tadi, kan sumber bisa dapat dari mana-mana pun, tetapi kita tetap harus memfilter yang ujung-ujungnya kembali kepada kebijakan dan keputusan hati nurani kepala sekolah. Baik Ibu. Jadi dari faktor yang selama ini mempermudah ibu dalam pengambil keputusan yaitu yang bisa membantu ibu dalam menelaah masalah Ya. yang sedang dihadapi. Lalu yang kedua yaitu misalnya dalam bentuk pendanaan, jadi Orang-orang yang terkait dengan pendanaan tersebut. Dan yang terakhir yaitu bisa juga dari faktor yang eksternal ya Bu, eksternal, dari luar ya faktor Bu. lain, iya. Tapi yang bisa berkoordinasi mungkin sama ibu, yang bisa menjadi kerjasama sama ibu ya Bu ya. Oke, lanjut. Yang terakhir Bu, pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah ibu sampaikan, pembelajaran apa yang bisa ibu petik dari pengalaman ibu dalam mengambil keputusan tersebut? Iya betul. Jadi kan ini ibu baru 1 tahun ya, dari Mei ke Mei sebetulnya 1 tahun lebih ya. Menjadi orang yang di atas, maksudnya Iya. orang yang pengambil kebijakan dan memutuskan segala sesuatu. Setelah dialami kejadian demi kejadian, ternyata pengalaman yang bisa diambil bahwa segala sesuatu itu diputuskan dengan berkomunikasi terlebih dahulu. Sebelum mengambil keputusan, berkomunikasi terlebih dahulu, lalu berkolaborasi untuk mencari penyelesaian. Baik, Ibu. Jadi pengambil keputusan tadi dengan cara berkomunikasi terlebih dahulu, dan sudah tentu kita butuh kolaborasi ya Bu bersama tim yang ada ya Bu. Baiklah Ibu, terima kasih. Baik Ibu, terima kasih atas waktu Ibu sudah memberikan waktu kepada kami berdua untuk bertanya tentang dilema etika dan bujukan moral. Pengalaman Ibu sangat kami butuhkan karena memang kami juga sebagai CGP atau sebagai guru yang istilahnya pengalamannya lebih sedikit dari Ibu, jadi kami belajar banyak dari apa yang sudah Ibu berikan, jawaban yang Ibu berikan kepada kami sangat berguna dan bermanfaat bagi kami Bu. Untuk itu saya berdua mengucapkan terima kasih atas waktu Ibu. Baik. Iya. Sebentar bahwa CGP angkatan 11 ini kan proses belajar ya, Iya, Ibu. proses pendidikan. Ibu harap tugas-tugas yang kalian lakukan ini bukan cuma untuk memenuhi kewajiban sebagai tugas saja, tetapi nanti sesudah selesai pendidikan ini agar diterapkan dalam lingkungan sekolahnya. Ilmu yang bermanfaat ini semoga diridhoi oleh Allah dan mendapat keberkahannya. Ibu-ibu selalu sehat ya. Berapa bulan lagi nanti? Insya Allah Insya 2 Allah bulan 2 bulan lagi. lagi selalu sehat dan bisa menyelesaikan pendidikan dengan hasil yang luar biasa dan keren. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih.